Selamat siang pemirsa Rumpi No Secret. Siang ini Kak Ros akan menemani pemirsa di rumah bersama para bintang tamu yang seru-seru banget dan tentunya memiliki kisah hidup yang selalu menjadi sorotan. Seperti apa ya kisah yang akan mereka bagikan? Yuk langsung aja kita kulik. Indra Lesmana Bruggman, aktor kelahiran 1981 yang dikenal melalui sinetron Gini Oh Gini pada 1997 ini tengah fokus menjalani bisnis kafenya, di mana awalnya ia memulai bisnis dengan sang kakak Rani Bruggman, namun kini justru memutuskan untuk membangun bisnis masing-masing hingga Rani memiliki cabang di Jakarta dan Kalimantan, dan Indra kerap menemani Rani berjualan di live TikTok. Kakak dan adik asal Tasikmalaya ini memiliki kebiasaan menghabiskan waktu bersama dan mengaku sejak kecil rela berdesakan menggunakan angkot agar seluruh keluarganya bisa berkumpul serta memutuskan membangun rumah Rani dan Indra yang berdekatan. Pada 2022, Indra mengaku pernah mengidap penyakit hipertiroid yang membuatnya mudah lelah dan gemetar hingga berat badannya turun 12 kg lantaran stres saat ibunya meninggal, namun kini kondisinya sudah membaik. Seperti apa keakraban Indra dan Rani? Dan benarkah psikologi Rani sangat terpengaruh saat mengetahui Indra mengalami penyakit hipertiroid? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Indra Bruggman dan kakaknya Rani, begitu ya. Ini ada artikelnya, cantiknya Rani dengan wajah blasteran gitu. Kakak Indra Bruggman yang geluti bisnis kuliner dan juga fashion. Tadi ribut nih sebenarnya, siapa yang menemani siapa gitu jualan? Dia menemani saya. Dia sebenarnya saya angkat sebagai host tambahan karena kita kekurangan host. Gimana sih? Kan kamu udah 2015 kan bisnis fashion itu kan? Iya. Jadi gimana sih ceritanya? Kalian tapi kompak loh ya, kompak. Coba kita lihat ada seperti apa sih Indra bantuin Rani jualan atau Rani bantuin Indra. Rani bantuin Indra. Siapa yang bantuin siapa? Kita lihat buktinya berikut ini. Salah nomor 3, baby pink sama pink candy ya. Bagus semuanya. Kakak pengen lihat piyama tuniknya, boleh dong. Nah ini salah satunya piyama tuniknya. Ini bahannya katun rayon. Harganya sekarang cuma 130.000 aja satu set. Jadi udah dapat sama. Enggak, berapa warna? Ada 3 warna, hitam aja yang sold out. Oke, hitam yang di patung sudah sold out. Jadi kita ganti ya. makin tambah ganteng kalau pakai topi begini. Rani bantuin Indra karena Indra nggak ngapa-ngapain, perasaan dari tadi yang ribet kamu. Karena Indra harus bikin konten. Sebenarnya kan otak yang bekerja tuh Indra di situ. Karena itu Indra yang punya akun, Indra jualannya di situ. Cuma Rani sebagai peran pengganti lah, pemeran pembantu di situ tuh. Tapi Masya Allah ya, kalian itu termasuk yang sukses juga itu berjualan di media online ya? Iya, karena modal nekat aja gitu. Modal nekat? Nekat dan butuh. Dan butuh, memang pada saat itu memang lagi butuh duit banget. Tapi kalau kalian boleh nanya, kan kalian punya usahanya kafe ada tuh ya kan? Iya. Kafe juga dibangun pada saat pandemi tuh. Iya. Terus habis itu nih juga nih fashion ya kan, sekarang melalui platform online. Terus ada lagi karir-karir yang lain sebagai artis. Mana yang gede buat kamu? Yang sekarang. Sekarang serius? Iya, yang sekarang. Karena kalau sekarang itu kita punya kontrol, kita mau dapat duit berapa banyak kan. Kalau dulu kan kita harus nunggu callingan dulu nih, ya kan, bikin gimmick apa segala macam. Kalau sekarang kan biar dapat callingan gitu. Nah kalau sekarang mah lu nggak usah bikin apa-apa, lu cuma bangun tidur, lu sediain kamera depan lu jualan. Sementara gitu. Dia yang harus cari bahan, penjahit, bareng. Kamu juga ikut. Nah, jadi kakak punya brand sendiri, saya juga punya brand. Dulu kita merger, cuman terjadi konflik internal. Akhirnya kita memutuskan untuk, kayaknya kita nggak perlu dia untuk kerjasama lagi. Besarin brand masing-masing. Akhirnya saya bikin brand lagi baru. Oh, tapi kalau pas jualan barengan? Sekarang barengan. Aku titip barang ke dia malah. Iya, dia jadi vendornya aku. Jadi aku yang berkuasa. Oh, enak banget ya. Kamu nggak perlu susah payah, biar dia aja. Makanya dia bilang enak banget lu, gue yang jualan, lu yang jalan-jalan. Harus begitu. Jadi gue setrikain baju, kalau dapat baju dari dia tuh, terus gue fotoin, terus gue yang hostin, gue yang jualin gitu. Dia cuma supply barang aja sekarang. Oh, aku juga mau titip barang ke kamu. Iya, boleh ya. Barangnya harus bagus ya. Ya pastilah. Bagus ya. Cerewet ya dia. Jadi kamu juga, tapi kalau kamu busana muslim juga. Busana muslim perempuan. Ih, kan? Curang ya, kan itu pasarnya gede sih ya. Iya, tapi ya kalau saya bisa jual baju perempuan dengan baik, baju laki-laki apalagi. Cuma sekarang lagi kita produksi baju laki-laki seperti yang aku pakai sekarang. Cucok. Masuk. Tapi ini ya, di kekompakan mereka ya, Masya Allah. Kita lihat nih, captionnya postingan Indra Bruggman untuk Rani, bunyinya adalah ya,
Oh ini, dia nemenin teman-teman jalan-jalan, partner jalan-jalan, medical check up dan nyari cuan, gitu ya. Ini kalian kompak. Dan kamu pernah ceritakan ya Indra bahwa ya salah satu yang diharapkan almarhumah mama kalian itu adalah supaya anak-anak tuh ngumpul terus, silaturahmi tetap terjalin gitu. Jadi ini sebenarnya dari dulu memang begini atau ya ini semakin rekat setelah almarhumah meninggal? Dari dulu. Dari kecil memang kita dibiasain harus bareng-bareng terus. Jadi papa itu memang mengharuskan kita kalau misalnya mama sama papa pergi silaturahim ke rumah keluarga itu semua anaknya harus ikut. Meskipun pada saat kecil kita harus naik angkot ya, yang sampai si kernetnya itu harus dipangku sama kita. Gimana? Saking penuhnya penumpang gitu. Kita bilang papa nggak mau ikut dong. Harus kata papa silaturahim tuh harus. Jadi semua adik-beradik itu memang dari kecil dibiasakan untuk bareng. Jadi sampai saat ini alhamdulillah begitu mereka udah nggak ada ya makin deket aja. Makin dekat. Mereka pun punya kehidupan masing-masing, punya suami, punya keluarga gitu ya. Kalau bisa jujur dari dalam lubuk hati yang paling dalam, kita pengennya bareng-bareng gitu loh. Ini juga rumahnya juga dekat, cuma beberapa rumah dari rumah yang kami biasa tempatin. Terus adik juga masih tinggal di situ. Adik yang paling kecil terpaksa harus pindah ke Garut karena memang dia suaminya PNS di Garut. Iya, tugas. Kalau bisa milih sih pengennya ngeriung terus. Iya. Oke, ini juga kita mau nanya tadi teman ngecek ke rumah sakit juga nih. Ini tahun 2022 ya. Indra Bruggman akhirnya terbuka gitu karena dia ternyata mengalami yang namanya hipertiroid yang menyebabkan efeknya macam-macam. Jadi selain makin kurus gitu, ada perasaan jadi ketakutan, nervous, lebih takut gitu ya, gemeter. Dan itu pun saling tumpuk-tumpuk karena ini kenapa bingung jadi semakin gitu ya. Kita lihat cuplikan wawancaranya tahun 2022 gitu. Bukan, nggak pernah diupload di media sosial, cuman keluarga bilang kok kelulusan lagi sekarang, masa sih? Sampai akhirnya ada momen gue nggak bisa jalan. Serius? Terus lidah mati rasa, nggak bisa ngerasain. Kirain vampir gitu. Terus lanjut, rahangnya kok nampak banget tuh, pipinya udah agak kosong ya. Ini masih nggak apa-apa, ini masih baik-baik ya. Masih baik-baik, yang parahnya banyak. Tapi di media yang lain. Oh, di media yang lain? Media yang lain, orang pada ngetag. Mereka pada berani gitu ya, ngomong sesuatu, terus mereka ngetag kita. Gitu. Terus ada yang ngetag BNN lah, ngetag polisi lah gitu. Dalam kondisi gue tuh lagi ngedrop waktu itu. Dan orang hipertiroid itu kan sensitif, betul? Betul. Sensitif banget. Perasaan pengen marah itu jadi sedih tuh itu kemarin sama Jesslyn juga ya. Dua-duanya juga mengalami masalah yang sama gitu. Ini karena masalah hormonal gitu ya. Dan kadang-kadang orang jadi curiga gini, padahal itu sebenarnya sakit dan itu sudah ke dokter. Sudah ke dokter dan sampai sekarang kondisinya udah mulai stabil lagi, badan juga udah mulai berisi. Cuman di bagian mata memang agak sedikit celong gitu. Jadi makanya saya pakai kacamata kalau kemana-mana. Bukan karena saya mau gaya-gaya gitu. Tapi karena memang mata saya kalau saya boleh buka nih jadi kayak tetap ganteng lah. Kalau itu udah pasti. Oh ya. Tapi masih mood yang sensitif itu masih kah? Sekarang udah enggak karena saya rajin untuk minum obat setiap hari juga masih obat. Terus juga makanan juga saya tuh gluten free sekarang. Kemarin kan ketemu sama Jesslyn di sini kan, dikasih tahu dokternya ada di sebuah rumah sakit. Jadi gizinya, nutrisinya juga diatur? Iya, terapi hormon juga. Terus alhamdulillah sekarang udah naik berat badannya udah balik lagi ke stabil. Bahkan lebih bulking lagi, lebih gede lagi karena saya saya ada masih nukang ya kan. Udah nggak sempet karena Dede kan sibuk sekarang. Astaga, Dede lah panggilannya sekarang dia saingannya sama Lesti ya, Dede Lesti. Kita mau nanya sama Rani. Rani, gimana kamu sebagai kakak gitu yang ngadepin adik yang waktu itu juga lagi sakit dan lebih sensitif, lebih emosional gitu ya. Gimana sih? Meskipun keduanya kerap bertengkar, namun mereka selalu ada satu sama lain, baik suka maupun duka. Bagaimana cerita Rani yang sangat takut saat kondisi Indra drop di rumah sakit? Ceritain dong, gimana kamu menghadapi? Kita kan tahunya kemarin dari ceritanya Indra gitu. Pada saat itu tuh seperti apa sih? Aduh, apalagi ini kan aku baru lihat nih tadi memori and fotos kamu muncul kan tahun yang lalu gitu. Itu tepat hari ini tuh, itu dia tahun kemarin tepat di hari ini lagi benar-benar nggak berdaya. Jadi kita kan bawa dia ke Malaka ya waktu itu. Ke Malaka. Jadi di sana tuh dia benar-benar kena demam tinggi yang naik terus turun sebentar naik lagi yang benar-benar kayak badannya sampai kurus. Itu dalam hitungan hari aja badannya benar kelihatan kurus banget. Terus kayak kita dorong pakai kursi roda aja dia udah nggak bisa bangun. Karena dia udah nggak bisa ngangkat kepala aja dia udah nggak bisa. Udah gitu dalam kondisi
Sebelum bawa ke rumah sakit nih, karena kan lagi agak susah ya kalau rawat inap kan nggak bisa langsung kan, harus ini semua tes darah lengkap, nunggu keluar harus di swab dulu. Terus di penginapan itu dia dalam kondisi demam, terus dia kayak ngigo manggil papa. Kan aku makin takut ya. Aduh, astagfirullahaladzim, aku udah banyak doa, udah pikiran aku udah jelek aja saat itu. Tapi aku cuma bisa doa, ya Allah kasihlah yang terbaik kesembuhan gitu. Akhirnya memang harus dirawat karena kondisinya udah drop banget. Itu dokter di sana tuh kan kalau kondisinya tidak benar-benar drop, tidak harus dirawat. Ini karena udah drop banget, kondisinya udah benar-benar perlu perawatan segera, itu akhirnya dia segera dirawat. Alhamdulillah 2 hari perawatan ada perubahan. Jadi sekarang tadi masih tetap harus kontrol ya? Masih tetap harus kontrol. Jadi kondisi hipertiroid ini tetap harus minum obat terus? Tetap minum obat sampai dengan dosis yang ditentukan sama dokter. Jadi gitu. pakai resep dokter gitu ya? Harus tetap dikontrol. Makan juga dikontrol. Tapi untungnya kalau saya memang cepat diantisipasi ya. Ada kemarin juga saya ketemu sama teman, bukan teman sih, ada di Kopi Brook gitu kan, tamu di situ ngobrol-ngobrol. Dia ada yang kurus sampai 3 tahun nggak diapa-apain. Saya tuh kayak, lu kayaknya hipertiroid deh, karena dari gejalanya badan kurus, udah gitu mata belotot, udah gitu gemeter, dia bilang sensi apa soalnya, lu kayak hipertiroid, cepetan diobatnya, saya kasih obat yang saya punya gitu. Karena saya tahu gimana rasa tersiksanya kalau punya penyakit begitu. Karena ada masanya dia sampai dia nyamperin aku kayak, Ran, gue takut, dia tiba-tiba muncul kayak anxiety gitu, kayak ketakutan gitu, Ran, kok gue takut. Di restoran Dik Doang. Lagi makan di restorannya Dik Doang. Saya rekomendasikan restoran itu. Kita makan ke restoran Dik Doang. Begitu ada Dik Doangnya ke sana, nyamperin ngajak ngobrol, saya takut. Dia sampai gemeteran nyamperin. Sampai keluar keringat dingin gue itu kayak. Gue takut gitu. Ketemu orang tuh takut gitu loh. Jadi psikologisnya emang kena. Hipertiroid namanya memang ya. Kelebihan hormon tiroid gitu, ada memang itu dan harus diobatin. Sekarang ada nggak sih yang sesuatu hal yang kemudian memicu itu kemudian jadi lebih parah gitu? Kalau misalkan di bawah tekanan atau ada sesuatu yang hal yang bikin kita stres gitu kan, itu bisa langsung badan gemeteran. Jadi gue tuh nggak boleh stres. Apa biasanya yang bikin kamu stres? Bikin stres. Tiba-tiba misalkan ada sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Kadang-kadang dalam hidup kan ada aja nih dapat kabar atau ada kejadian apa, itu yang bisa bikin. Misalnya nih kita kena macet nih, harus ke situ jam segini terus kena macet, itu stres? Bisa. Atau misalkan ada di bawah tekanan apa gitu. Dimarah-marahin atau dipojok-pojokin. Paham ya? Atau kamu gitu kan? Atau komentar jelek netizen atau apa sangkaan buruk orang. Mungkin itu bisa memacu kalau itu terus berkelanjutan gitu. Jadi rasa sensitivitasnya udah tinggi sekali. Iya, jadi meninggi. Kalau sedih juga. Sedih juga makin kalau sedih harusnya 10% jadi 30-40%. Jadi lebay gitu, apapun jadi lebay. Tapi kalau sekarang sudah lebih tenang. Yang penting jangan sampai ada kejadian apa yang bikin kita jadi stres. Kalau gembira? Kalau gembira ya karena uangnya banyak, gembira itu membantu ya, membantu penyembuhan. Makanya saya harus cari uang yang banyak. Nanti aku ikutan lah. Ya, mari kita. Setelah ngobrol dengan Indra Bruggman dan Rani, setelah ini kita akan kulik-kulik Atalarik dan keponakannya yang sekarang juga mengikuti jejaknya sebagai aktor. Atalarik Syah, aktor kelahiran 1973 ini pernah menikah dengan Sania Marwa selama 5 tahun dan dikaruniai 2 anak, namun bercerai pada 2017 dan tinggal bersama kedua anaknya meskipun hak asuh anak jatuh ke tangan Marwa. Pemain sinetron pernikahan dini ini membuka kelas akting dan modeling untuk para keponakannya saat pandemi COVID-19 lalu. Salah satu keponakannya Fatah Syah, artis kelahiran 2005 yang merupakan anak dari pasangan Atar Syah dan Ananda Lontoh ini mulai terjun ke dunia entertainment dengan menjadi host acara musik tahun 2022, lalu membintangi film bersama Aliando Syarif serta Natasha Wilona hingga mengaku banyak mendapat arahan terkait dunia entertainment dari sang paman. Benarkah Atalarik Syah dianggap galak oleh Fatah saat mengajari akting? Dan benarkah Atalarik memberi pesan kepada pacar Fatah supaya lebih banyak bersabar lantaran Fatah kerap dijodohkan netizen dengan lawan bermainnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kan om ponakan ya. Cuma fotonya yang tadi gitu ya. Ya kemarin kan ini bapak sama anak, ini sekarang sama omnya ya. Ada Fatah sama ada Arik juga ya, nih. Surprise. Ada artikel bukan sang ayah, Fatah Syah banyak belajar justru dari omnya katanya gitu. Kemarin kan kita nanya siapa yang di antara om kamu itu ya. Kamu biasanya banyak juga, kamu katanya suka ngasih tips-tips.
show tentang dunia showbiz? Iya, awalnya gimana Fata, kita dulu kan waktu pandemi, nggak tahu mau ngapain kan. Kebetulan keponakan mulai ada yang gede-gede, Fata juga salah satunya. Terus? Gak tau nih pada suka dunia entertainment apa enggak, cuman yuk bikin latihan. Jadi saya inisiatif bikin latihan di rumah. Karena bikin sekolah. Bikin sekolah. Oh gitu, sekolah acting? Workshop acting. Oh oke. Siapa aja sebenarnya yang kamu workshopin nih? Dia sama ada lagi? Ada keponakan yang lain dari anak-anak sepupu. Anaknya Atila juga itu Jaka Tirta. Ini lucu juga ya. Tapi dia masih pemalu. Itu umur berapa Jaka itu? Sama aku. Sama, ya. Itu kelihatannya lebih petit ya? Iya benar. Kepalanya lebih kecil gitu, lebih kayak anak-anak gitu dibandingin. Oke, latihannya gimana sih? Kan terus dia juga bilang kemarin bahwa di antara om-om itu yang paling galak adalah om yang Masih inget ya? Iya. Galak apa? Enggak, saya tuh orangnya terbuka aja gitu. Kayak gini, enggak. Tadi aja gini, apa lo? Coba kamu ceritain suka dukanya latihan kemarin sama Om Arik. Sebenarnya seru sih, cuman ya paling gimana ya? Sebenarnya seru, aku ngerasa ya banyak itu ngebantu sebenarnya. Dan paling berduka di saat gue diomelin gitu. Berduka. Mati sendiri. Segitunya ya. Suka duka Maaf lahir batin, suka duka. Suka duka, berdukanya di situ. Kamu biasanya diomelin gara-gara apa? Asik paling karena kayak udah nggak usah peduli orang lain ngeliatin kamu, kayak lebih ke pede apa kemarin gitulah. Contohin marahnya. Kebayang sih. Terus katanya selain acting kamu juga diajarin cara jalan juga ya? Iya, karena kan potensial banget. Fata ini tingginya sekarang, tadi kita ukur-ukuran nih sebelum berangkat ke sini. Fata, dan sekali kan baru selesai syuting kan, berapa bulan gak ketemu. Coba, kok kamu udah ngebalap? Oh, udah lebih tinggi lagi dia. Papanya di keluarga berdelapan laki semua paling kecil. Ternyata punya anak paling tinggi. Sekarang udah ngalahin semua generasi. Oh iya? 185. Lo bohong. Udah 185 lah. Tadi udah. Paling tinggi di antara saudara berapa? Saya paling tinggi 183. Udah 2 cm ya? Makanya saya pakai sepatu paling gede. Berdiri. Coba kita berdiri. Enggak, saya curang. Enggak mau. Itu aja masih kalah tinggi, Om. Heelsnya 5 cm loh itu. Bener kalau mau buka. Udah, biarin. Kita Ya, saya harus gini. Ajarin dong tips-tips sedikit dong cara jalan. Gak tau, kita pengen lihat hasil didikannya Om kayak gimana nih Fata kalau jalan. Apa yang kamu ingat? Apa yang kamu ingat? Apa yang kamu ingat? Coba Om, ajarin dong. Oke, intinya Fata harus jadi anatominya harus Fata. Kita nggak bisa jadi orang lain kan ya, secara biologi segala macam. Jadi saya mempelajari dia dari struktur badannya dulu. Kemudian intinya kalau laki itu kan harus benar-benar ngelangkah, tumit ya, tumit mendarat duluan. Beda sama perempuan. Perempuan pakai high heels tuh ujung, karena perempuan harus nari kan high heels. Kalau laki kan harus tumit dan harus lebar dan harus langkahnya geraknya itu benar-benar dari atas yang menggerakkan. Jadi benar langsung. Oh, dari atas yang menggerakkan? Iya, jadi dari atas. Oh, gini, makanya badannya suka jalan duluan jadi gitu lebar ya? aja, lebar. Langkah tuh lebar aja, Oke, laki-laki. contohkan. Ayo, pakai lagu. Katanya begini ya Om ya. Aku lupa cara jalan nih, kagok. Gara-gara belajar cara jalan, lupa. Paling beginilah ya kurang lebih. Atar. Siapa namanya? Fata. Badan kau masih ketinggalan. Maju lagi badannya. Perut bawah harus tarik. Perut bawah tarik. Relax wajahnya. Oke. Cool. 7 keliling lagi. Jangan ngegol. Ayo, lurus aja. Nah, itu paling. Pinggulnya jangan gerak. Jangan gerak. Ya nggak boleh gerak-gerak gitu. Aduh, ini jalan keliling komplek perumahan ya. Kebetulan teras kan lumayan di rumah. Teras ini bisa keliling-keliling gitu. Oh, ini selama pandemi ada kegiatannya gitu ya. seru. Tapi udah ada tawaran buat jalan belum? Langsung. Waktu kemarin. Iya, sempat runway sekali. Runway sekali. Jadi lebih galak mana pada saat itu? Galak maksudnya? Iya kan ini kan diajarin galak. Di sana kan pasti ada yang nge-direct juga. Ini tuh. dong. Oh, lebih galak. Iya. Asik. Terus kamu ditanya, "Oh, kamu ponakannya Atta Lari kayak gitu?" Enggak gitu lah. Oh, enggak Biasa gitu. aja. Masih baik-baik. Oh, masih baik. Nah, sekarang kamu terakhir juga secara main film, series, terus habis itu sinetron juga ya? Iya. Kamu sempat cerita juga kan, sempat ada gitu. Oh, kamu gampang nih pasti ya, padahal kamu casting juga gitu. Nah, kita mau lihat sekarang aktingnya Fatah ya. Ayo. Sekarang Om yang akan komentar. Sering dikomentarin ya kamu kalau di rumah? Aduh, aku juga. Gak takut-takut ya. Coba kita ada berikut. Maaf ya, tapi bukannya gue mau menyakiti perasaan lo. Kan lo tahu sendiri, dari dulu gue sukanya sama gadis. Gadis,
ketahuin. Kenapa lu belum bisa nerima perasaan gue? Lu apaan sih, Put? Lu yang apaan? Mau ribut tuh sama gua? Ngapain lu lempar bola ke gadis? Gua nggak sadar apa yang gua lakuin. Masa lu nggak ingat apa yang lu lakuin? Lupa lu sekarang? Hah? Lu bohong. Putra. Udah. Dia ikut ngeliatin. Gunanya dimarah-marahin. Dia bisa membayangkan omnya. Jadi gini, kalau acting itu ini kegiatan yang fun, serius, kembali lagi tapi harus fun. Jadi saya waktu sama keponakan semua, saya ada gerak hati bercanda dikit, saya langsung nggak serius, jadi gitu langsung tembak gitu kan. Dan itu ternyata manfaatnya tinggi. Dia dari zero, from zero to hero, langsung dapat tawaran lebar, supporting, langsung sinetron, karena dia harus ngejar gitu. Itulah guna latihan, harus bisa mengejar jam terbang seperti itu. Nah, tapi pada saat dia udah dapat nih tawaran-tawaran, masih latihan juga nggak? Akan diskusi jadinya sifatnya. Iya benar. Kamu tanya sebenarnya gimana? Iya benar, aku mau Benar orang di penjelasan. sebelum ditembak kan. Tapi nggak bener sih, lebih ke Suka dapat masukan. Ya, kalau dari masukannya dari ini apa, Om? Sejauh ini so far. Untuk so far tetap dialog harus diperbaiki. Dialog objektif dalam scene itu benar-benar harus dikuasai. Bingung kan? Ada masih peran banyak. Terus ya feel tetap harus lebih bold lagi, lebih nempel lagi, lebih bulat lagi. Itu aja sih. Tinggal kalau orang Indonesia emang cepet ya, relax, luas. Saya juga kagum. Saya lebih kaku loh di waktu itu muncul pertama kali. Iya, bagus muncul dia. Bagus dia. Saya compare ya bener. Avatar lebih bagus dari Omari waktu pertama kali Omari muncul kayaknya. Itu bisa nggak TV-TV-nya dibuang kalau nonton lagi. Berarti Omari guru yang bagus juga, ya kan? Oke. Terus kamu kan udah dapat berapa persen ke Om? Apa? Kan kamu udah dapat kerjaan tuh. Berapa ya? Kutipannya berapa?